Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya Dewi. Para sahabat, di video sebelumnya kita telah melihat mengenai apa itu luka batin. Sekarang, mari kita merefleksikan bersama apa tanda-tanda bahwa kita memiliki luka batin. Kita bisa merefleksikannya dengan melihat karakter dan relasi yang kita miliki saat ini. Apakah kecenderungan negatif yang saya miliki saat ini? Apakah hal itu mengganggu hidup saya sehari-hari? Mengganggu relasi saya dengan Tuhan dan sesama? Jika kita merasa minder atau tidak percaya diri, sulit bergaul, pemurung, merasa ketakutan tanpa alasan, mudah tersinggung, dan marah tanpa sebab yang jelas, bisa jadi hal itu karena adanya luka dalam batin kita. Ciri-ciri psikologis yang lain bisa berupa rasa khawatir yang berlebihan, sering merasa bersalah, merasa tidak diterima atau ditolak oleh semua orang, merasa tidak berharga atau tidak berguna, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Terkadang ada juga orang terluka yang justru menjadi sangat agresif, selalu memberontak, tidak bisa mengasihi, atau selalu berprasangka buruk kepada orang lain, sehingga relasinya dengan sesama menjadi terganggu. Kecenderungan negatif tersebut biasanya timbul terutama pada saat ia teringat atau menghadapi pengalaman yang serupa dengan pengalaman yang pernah membuatnya terluka. Luka batin juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit fisik yang biasanya tidak ditemukan penyebabnya secara medis. Hal ini disebabkan karena saat jiwa manusia terluka atau sakit, tubuh atau badan kita juga dapat terpengaruh menjadi sakit. Penyakit fisik ini misalnya berupa sakit kepala, sakit mah tanpa sebab yang jelas, kulit terasa gatal-gatal, diare saat menghadapi kondisi atau bertemu orang tertentu, jantung berdebar-debar tanpa sebab, mual, muntah, dan sebagainya. Jika luka batin tersebut dibiarkan, maka kecenderungan negatif tersebut dapat membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Misalnya, karena merasa tidak bahagia, seseorang lari ke penyalahgunaan obat-obatan, minuman keras, atau hiburan-hiburan yang tidak sehat. Kita juga perlu berhati-hati karena akibat memiliki luka, kita juga bisa memiliki kecenderungan untuk melukai orang lain. Misalnya, suami yang memukul istrinya karena sang suami merasa tidak berharga, sehingga perlu menunjukkan keberadaan dirinya secara ekstrim. Atau seorang ibu yang acuh dan sangat judes terhadap suami dan anak-anaknya. Setelah ditelusuri, ternyata ketidakmampuannya untuk mengasihi orang lain adalah karena pernah dikhianati dan dilukai oleh orang terdekatnya. Para sahabat, masih banyak hal-hal negatif lain yang dapat disebabkan oleh luka batin. Saat ini, kita dapat merefleksikannya secara pribadi. Dan yang terutama, kita mau mohon serta terbuka akan rahmat Tuhan, disertai dengan niat dan keinginan, aku mau sembuh. Di video berikutnya, kita akan melihat bersama syarat-syarat apa yang perlu dilakukan untuk kesembuhan luka batin. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.